Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Santet Kiriman Mantan. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Sinta adalah seorang wanita yang baru saja menginjak usia 37 tahun. Teman-teman sesama guru di sekolah sangat mengenal Sinta sebagai pribadi yang ramah. Wajahnya cantik dan sikapnya selalu baik kepada siapa saja. Orang-orang sering memuji kesabaran Sinta saat sedang mengajar murid-muridnya di kelas. Namun, kehidupan percintaan Sinta justru berbanding terbalik dengan kehidupan sosialnya. Ia selalu mengalami kegagalan yang menyakitkan saat menjalin hubungan dengan pria. Sinta sering ditinggalkan tanpa alasan jelas ketika hubungannya sudah mengarah ke pernikahan. Pengalaman buruk tersebut membuat Sinta sering merenung sendirian di kamarnya setiap malam. Ia selalu bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya sampai pria selalu meninggalkannya. Puncak dari penderitaan Sinta terjadi pada hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia. Besok adalah hari pernikahan Sinta dengan seorang pria bernama Wahyu. Semua persiapan acara sudah rampung 100% tanpa ada masalah. Undangan pernikahan juga sudah disebarkan ke semua kerabat dan tetangga. Gedung pertemuan besar di pusat kota sudah dipesan dan selesai didekorasi. Malam itu, rumah Sinta masih terasa sangat ramai oleh keluarga besar yang menginap. Mereka datang untuk membantu persiapan akhir dan menemani Sinta sebelum hari besarnya. Sinta sedang duduk tenang di tepi kasur sambil melipat kotak souvenir ketika telepon genggamnya berbunyi. Sinta melihat nama Wahyu muncul di layar telepon. Ia langsung mengangkat panggilan itu dengan perasaan biasa saja karena mengira Wahyu hanya menanyakan persiapan besok. Sinta menempelkan telepon genggam ke telinganya. "Halo, Mas Wahyu? Tumben malam-malam telepon. Ada yang kelupaan buat besok?" tanya Sinta dengan nada santai. Sinta menunggu jawaban, tetapi tidak ada suara dari seberang sana. Ia hanya mendengar suara napas Wahyu yang terdengar sangat berat. "Mas, halo? Kamu lagi sakit ya?" tanya Sinta karena mulai merasa ada yang aneh. Wahyu akhirnya bersuara perlahan. Nada bicaranya terdengar bergetar hebat seperti orang ketakutan. "Sin, aku minta maaf banget. Aku nggak bisa lanjutin ini semua," kata Wahyu. Sinta mengerutkan dahi karena tidak paham dengan ucapan calon suaminya. "Maksud kamu apa, Mas? Apanya yang nggak bisa dilanjutin?" tanya Sinta dengan perasaan bingung. Wahyu menarik napas panjang lalu menjawab dengan sangat cepat. "Nikahan kita besok batal, Sin. Aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan tunggu aku besok. Aku nggak bakal datang," ucap Wahyu. Sinta terdiam kaku seketika. Tangannya yang memegang telepon mulai bergetar tanpa bisa ia kendalikan. "Mas, kamu jangan bercanda deh. Besok pagi kita itu akad loh. Keluarga juga udah kumpul semua di rumahku," balas Sinta dengan nada panik. "Aku seriusin. Aku batalin nikahan kita malam ini juga. Tolong jangan cari aku lagi ya. Maaf," kata Wahyu lalu mematikan sambungan telepon begitu saja. Sinta menurunkan telepon genggam dari telinganya secara perlahan. Matanya menatap kosong ke arah lemari kayu di sudut kamar. Sinta mencoba menghubungi nomor Wahyu berulang kali, tetapi nomor pria itu sudah tidak aktif lagi. Dada Sinta mendadak terasa sangat sesak. Tubuhnya menjadi sangat lemas, sampai ia merosot dari tepi kasur dan terduduk di lantai. Pintu kamar Sinta tiba-tiba terbuka dari luar. Ibu Sinta berjalan masuk, membawa nampan berisi segelas teh hangat. Sang ibu terkejut melihat anak perempuannya duduk terdampar di lantai dengan wajah pucat. "Loh, Nduk, kamu kenapa duduk di bawah begitu? Kamu sakit perut ya?" tanya ibu Sinta sambil meletakkan gelas teh di atas meja rias. Ibunya langsung berjongkok dan memegang kedua pundak Sinta. Air mata Sinta akhirnya tumpah membasahi pipinya. "Bu, Mas Wahyu barusan telepon aku. Dia bilang nikahan besok batal. Mas Wahyu bilang dia nggak bakal datang, Bu," ucap Sinta sambil menangis terseduh-seduh. Ibu Sinta langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan karena sangat terkejut. Suara tangisan ibu Sinta terdengar sampai ke ruang keluarga. Ayah Sinta yang sedang mengobrol santai langsung berjalan cepat menuju kamar. Ia terkejut melihat istrinya memeluk Sinta yang menangis histeris di lantai kamar. "Ini pada kenapa? Kok malah nangis malam-malam begini? Besok kan acara besar.
ditegur ayah Sinta dengan suara cukup keras. Ibu Sinta menoleh menatap suaminya sambil terus mengusap air mata. "Pak, Wahyu telepon Sinta barusan. Dia ngebatalin pernikahan besok. Wahyu bilang dia nggak mau datang ke acara akad," jawab Ibu Sinta. Wajah ayah Sinta langsung memerah menahan marah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar dengan napas memburu. "Wahyu bener-bener kurang ajar. Berani banget dia mainin keluarga kita kayak gini. Undangan udah disebar semua loh. Terus mau ditaruh mana muka keluarga kita besok?" teriak ayah Sinta penuh emosi. Ayah Sinta langsung mengambil jaket kulitnya di gantungan. "Biar bapak samperin Wahyu ke rumahnya sekarang juga. Bapak nggak terima keluarga kita direndahin begini," ucap ayah Sinta lalu pergi. Ibu Sinta masih memeluk tubuh putrinya dengan erat. Wanita parubaya itu ikut menangis sepanjang malam melihat nasib malang putrinya. Ia merasa sangat kasihan karena Sinta terlihat begitu hancur. Suasana rumah berubah menjadi sangat tegang. Ayah Sinta kembali ke rumah menjelang waktu subuh dengan wajah lelah. Ia sama sekali tidak berhasil menemukan Wahyu di rumah keluarganya. Orang tua Wahyu juga mengaku tidak tahu kemana anak laki-laki mereka pergi. Kabar buruk tersebut semakin membuat Sinta merasa sangat tidak berdaya. Ia sadar penuh bahwa pernikahannya memang tidak akan pernah terlaksana. Keesokan paginya, kondisi rumah Sinta berubah menjadi sangat menyedihkan. Pihak keluarga terpaksa harus mengabarkan pembatalan acara kepada semua tamu. Ayah Sinta hanya bisa duduk diam di teras depan dengan wajah menunduk lemas. Ia menahan rasa malu setiap kali ada orang bertanya. Sinta mengunci diri rapat-rapat di dalam kamarnya. Ia tidak mau keluar kamar walau hanya untuk makan. Sinta mematikan semua lampu kamar dan duduk memeluk lutut di atas kasurnya. Berhari-hari berlalu sejak kejadian itu, Sinta masih tetap tidak mau keluar. Ia mulai merasa bahwa dirinya selalu ditakdirkan menderita setiap kali dekat dengan laki-laki. Peristiwa memalukan malam itu meninggalkan rasa trauma yang sangat parah di pikiran Sinta. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menutup pintu hatinya rapat-rapat mulai saat ini. Sinta tidak mau lagi mencoba mengenal laki-laki baru atau menjalin hubungan asmara. Beberapa bulan sudah berlalu, Sinta perlahan mulai memaksa dirinya untuk menata kembali hidupnya. Ia sudah mulai kembali berangkat mengajar di sekolah setiap pagi. Di depan teman-teman guru dan murid-muridnya, Sinta berusaha bersikap biasa saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Ia tetap tersenyum ramah dan menyapa orang-orang di sekitarnya. Namun jauh di dalam pikirannya, luka akibat pembatalan pernikahan itu masih sangat basah. Sinta masih sering melamun sendirian saat berada di ruang guru atau saat sedang istirahat. Rasa takutnya terhadap laki-laki masih menempel kuat di kepalanya. Sinta benar-benar menepati janjinya pada diri sendiri. Ia sama sekali tidak mau merespons pria manapun yang mencoba mendekatinya. Bagi Sinta, hidup sendiri jauh lebih aman daripada harus kembali merasakan sakit akibat ditinggalkan pada saat-saat terakhir. Suatu hari pada akhir pekan, keluarga besar Sinta mengadakan acara arisan rutin. Acara itu digelar di rumah salah satu kerabat yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Sinta. Ibu Sinta memaksa anak perempuannya itu untuk ikut datang agar pikirannya sedikit lebih tenang dan tidak terus mengurung diri. Sinta akhirnya menurut dan datang mengenakan pakaian sederhana. Di tengah suasana rumah yang ramai oleh obrolan keluarga, Sinta memilih duduk sendirian di kursi pojok. Di sanalah Sinta tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Galih. Galih adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang properti. Galih kebetulan hadir di acara tersebut karena ia adalah rekan kerja dari salah satu kerabat Sinta. Sejak pertama kali melihat Sinta duduk diam di sudut ruangan, Galih langsung merasa tertarik. Ia melihat ada sisi lembut dari sikap Sinta yang pendiam hari itu. Galih memutuskan untuk berjalan menghampiri tempat duduk Sinta. Ia berdiri di dekat Sinta dengan senyum yang sangat sopan. "Maaf, boleh aku duduk di sebelah sini? Kursi di depan sana kayaknya udah penuh semua," sapa Galih dengan suara pelan. Sinta hanya mengangguk pelan tanpa menatap wajah Galih. Galih kemudian duduk dan mencoba mengajak Sinta mengobrol. "Kenalin, aku Galih. Aku temannya paman kamu yang lagi duduk di depan itu. Kamu keponakannya ya?" tanya Galih mencoba mencari topik. Sinta menoleh sebentar lalu menjawab seadanya. "Iya, aku Sinta," jawabnya singkat. Meskipun Sinta menjawab dengan nada yang sangat dingin, Galih sama sekali tidak menyerah. Ia terus mengajak Sinta berbicara tentang hal-hal biasa selama acara arisan berlangsung. Sinta tetap menjaga jarak, tetapi Galih pada akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon Sinta dari paman Sinta setelah acara tersebut selesai.
Hari-hari berikutnya, Galih mulai mengirim pesan singkat ke telepon genggam Sinta. Ia selalu menggunakan kalimat yang sopan agar Sinta tidak merasa terganggu. Galih biasanya hanya menyapa pada pagi hari atau mengingatkan Sinta untuk makan siang saat jam istirahat sekolah. Sinta hampir tidak pernah membalas pesan-pesan tersebut. Kalaupun ia membalas, Sinta hanya menjawab dengan 1 atau 2 kata saja. Namun Galih sama sekali tidak merasa sakit hati dengan perlakuan dingin Sinta. Ia sangat memaklumi sikap Sinta karena pamannya sudah menceritakan masa lalu Sinta yang menyedihkan. Galih menyadari bahwa luka akibat batal menikah itu membuat Sinta menjadi sangat tertutup dan waspada. Ia ingin menunjukkan perhatiannya secara perlahan tanpa memaksa Sinta untuk langsung menerima kehadirannya di saat itu juga. Suatu siang sepulang dari sekolah, Galih sengaja datang ke tempat Sinta bekerja. Ia memarkir mobilnya di seberang gerbang sekolah dan menunggu Sinta keluar. Saat Sinta berjalan menuju jalan raya, Galih langsung menghampirinya. "Sinta, kamu baru pulang ngajar ya? Kebetulan aku lagi lewat daerah sini. Kita makan siang bareng yuk di warung depan sana," ajak Galih dengan wajah penuh harap. Sinta langsung menghentikan langkahnya dan menatap Galih dengan wajah tegang. "Mas Galih, tolong jangan begini terus. Aku udah baca semua pesan Mas Galih, dan aku emang sengaja nggak mau balas," ucap Sinta dengan nada tegas. Galih tersenyum tipis mendengar ucapan Sinta. "Aku cuma mau ajak makan siang aja kok, Sin. Nggak lebih dari itu. Kamu pasti capek kan habis ngajar seharian?" balas Galih mencoba membujuk. Sinta langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Mas, aku minta tolong banget sama kamu. Jangan buang waktu buat deketin aku. Aku benar-benar nggak mau ada urusan sama laki-laki lagi. Tolong ngertiin posisiku," kata Sinta lalu berjalan cepat meninggalkan Galih sendirian di pinggir jalan. Penolakan Sinta secara langsung di depan sekolah ternyata tidak membuat Galih mundur begitu saja. Galih justru merasa semakin penasaran dengan Sinta. Beberapa minggu setelah kejadian di depan sekolah itu, Galih memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia datang berkunjung ke rumah Sinta pada malam hari. Galih datang dengan niat baik untuk bertemu langsung dengan kedua orang tua Sinta secara resmi. Ia membawakan bingkisan makanan sebagai bentuk kesopanan. Ibu Sinta menyambut kedatangan Galih dengan cukup baik meski wajahnya terlihat bingung. Ia mempersilakan Galih duduk di ruang tamu. Namun suasana perlahan berubah menjadi sangat tegang ketika ayah Sinta keluar dari dalam kamarnya. Ayah Sinta langsung memasang wajah tidak suka saat melihat ada pria asing duduk di ruang tamunya. Pengalaman buruk dengan Wahyu membuat ayah Sinta sangat membenci laki-laki yang mencoba mendekati anak perempuannya. Ayah Sinta duduk di sofa tepat di seberang Galih dengan posisi badan tegak. Ia melipat kedua tangannya di dada sambil menatap Galih dengan sorot mata tajam. "Kamu ini siapa? Ada urusan apa malam-malam datang ke rumah saya nyari anak saya?" tanya ayah Sinta dengan nada suara yang sangat dingin. Galih duduk tenang dan menatap mata ayah Sinta dengan sikap hormat. "Nama saya Galih, Pak. Saya sempat kenal Sinta waktu acara arisan keluarga Bapak bulan lalu. Niat saya datang ke sini cuma mau silaturahmi, sekalian kenalan resmi sama Bapak dan Ibu," jawab Galih dengan suara jelas. Ayah Sinta mendengus pelan mendengar jawaban itu. Sinta itu udah nggak butuh kenalan sama laki-laki manapun lagi. "Kamu pasti tahu kan, anak saya baru saja dipermalukan sama laki-laki. Saya nggak mau kejadian itu terulang lagi di keluarga ini. Mendingan kamu pulang saja sekarang," usir ayah Sinta tanpa basa-basi. Ibu Sinta yang duduk di samping suaminya langsung memegang lengan ayah Sinta untuk meredakan emosinya. "Bapak jangan kasar begitu ngomongnya. Nak Galih ini kan tamu. Dia juga datang baik-baik ke sini," tegur Ibu Sinta pelan. Ibu Sinta lalu menatap Galih dengan tatapan khawatir. "Nak Galih, Ibu bukannya mau ngusir kamu. Tapi Sinta itu masih trauma berat soal kemarin. Ibu cuma takut anak Ibu nanti disakitin lagi kalau dia mulai buka hatinya buat orang baru. Kasihan Sinta kalau harus ngerasain hal sedih yang sama," ucap Ibu Sinta dengan wajah murung. Galih menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Saya paham kekhawatiran Bapak dan Ibu. Saya datang ke sini tidak bermaksud maksa Sinta buat nerima saya sekarang juga. Saya cuma minta izin sama Bapak dan Ibu supaya saya boleh berteman dan pelan-pelan mengenal Sinta lebih jauh. Saya janji nggak akan nyakitin Sinta," jelas Galih dengan nada suara yang sangat tulus. Sinta yang sejak tadi mendengarkan pembicaraan itu dari balik tirai ruang tengah, akhirnya berjalan keluar. Ia menatap Galih dengan wajah yang sangat datar. "Mas Galih, keputusanku masih sama kayak waktu kita ketemu di depan sekolah waktu itu. Aku hargai niat baik kamu datang ke sini, tapi tolong jangan paksa aku lagi.
Aku beneran gak bisa, Mas, ucap Sinta dengan tegas. Mendengar penolakan langsung dari Sinta dan keluarganya, Galih akhirnya memilih untuk mengalah. Ia tidak ingin membuat suasana keluarga itu menjadi semakin tidak nyaman malam itu. Galih akhirnya pamit pulang dengan sikap yang tetap sopan. Ia menyalami tangan ayah dan ibu Sinta sebelum berjalan keluar rumah menuju mobilnya yang terparkir di halaman. Meski ditolak mentah-mentah, Galih sama sekali tidak merasa marah atau tersinggung. Ia duduk di dalam mobilnya sambil menatap lekat ke arah rumah Sinta yang mulai menggelap. Pikirannya justru mulai dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan yang mengganjal. Selama beberapa minggu terakhir mencari tahu tentang keseharian Sinta, Galih menyadari satu hal yang sangat ganjil. Sinta adalah wanita yang baik. Keluarganya juga tidak punya masalah besar dengan orang lain. Tetapi, mengapa Sinta selalu gagal secara tiba-tiba dalam urusan percintaan? Semua laki-laki yang mencoba dekat dengan Sinta selalu pergi tanpa alasan yang masuk akal tepat sebelum hari pernikahan. Galih menyalakan mesin mobilnya sambil terus berpikir keras. Galih akhirnya memutuskan untuk mencari informasi dari jalur lain tanpa sepengetahuan ayah dan ibu Sinta. Ia teringat bahwa Sinta memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Didi. Didi diketahui bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Galih sengaja mencari tahu alamat kantor Didi melalui teman pamannya yang dulu mengenalkannya pada keluarga Sinta. Setelah mendapatkan alamat yang pasti, Galih segera berangkat menuju Jakarta untuk menemui Didi secara langsung. Ia berharap Didi bisa memberikan jawaban atas semua kejanggalan yang selama ini menyelimuti kehidupan kakak perempuannya. Sesampainya di Jakarta, Galih menunggu Didi di sebuah kedai kopi yang letaknya tepat di seberang gedung kantor Didi. Ia mengamati setiap karyawan yang keluar dari pintu utama gedung pada jam istirahat siang. Setelah menunggu hampir 1 jam, Galih akhirnya melihat Didi berjalan keluar sendirian. Galih langsung beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri pemuda itu di pinggir jalan raya. Didi terlihat sangat terkejut saat melihat ada pria asing yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Wajah Didi langsung berubah menjadi curiga saat Galih memperkenalkan dirinya. Didi tahu siapa Galih karena ibunya pernah bercerita tentang kedatangan Galih malam itu. Didi awalnya tidak mau berbicara dengan Galih karena mengira Galih hanya ingin memaksa Sinta lagi. Namun, Galih terus berusaha meyakinkan Didi bahwa kedatangannya murni karena ia ingin membantu menyelesaikan masalah aneh yang terus menimpa Sinta. Mas Galih ngapain jauh-jauh nyariin aku sampai ke Jakarta begini? Sinta kan udah bilang dia nggak mau diganggu sama cowok lagi, ucap Didi dengan nada suara yang sangat ketus. Galih membalas tatapan curiga Didi dengan wajah tenang tanpa rasa marah. Di, aku kesini bukan buat maksa kakak kamu nerima aku. Aku kesini karena ngerasa ada yang aneh sama nasib kakak kamu. Kamu sadar nggak sih kalau gagal nikah berkali-kali itu udah nggak wajar? Tanya Galih mencoba memancing reaksi Didi. Didi terdiam sejenak mendengar pertanyaan tersebut. Matanya menyiratkan kebingungan yang selama ini juga ia rasakan sendirian. Didi akhirnya menghela napas panjang lalu mengajak Galih duduk di bangku panjang yang ada di trotoar. Sebenarnya aku juga ngerasa aneh, Mas. Sinta itu orangnya baik banget. Tapi entah kenapa setiap mau nikah pasti ada aja masalah yang bikin batal tiba-tiba. Jawab Didi perlahan mulai melunak. Melihat Didi mulai terbuka, Galih semakin mendesak pemuda itu untuk bercerita lebih banyak. Galih bertanya tentang kehidupan masa lalu Sinta sebelum mengenal pria bernama Wahyu. Setelah mengobrol cukup lama, Didi akhirnya bersedia membongkar sebuah kejadian penting di masa lalu. Kejadian itu sudah lama berusaha dilupakan oleh keluarganya karena dianggap sebagai sebuah aib yang memalukan. Didi menatap jalanan raya yang ramai, lalu mulai menceritakan kisah lama tersebut dengan suara pelan. Jauh sebelum berhubungan dengan Wahyu, Sinta pernah berpacaran sangat serius dengan seorang pria bernama Roni. Pria itu berasal dari sebuah kampung terpencil yang ada di daerah Jawa Tengah. Hubungan Sinta dan Roni saat itu berjalan sangat lancar dan baik. Mereka berdua bahkan sudah merencanakan masa depan bersama, hingga akhirnya Roni memutuskan untuk membawa keluarganya datang melamar Sinta secara resmi. Waktu itu Roni bawa bapak sama ibunya jauh-jauh dari kampung buat ngelamar Sinta ke rumah. Mereka datang bawa seserahan lengkap dan niatnya juga baik banget. Cerita Didi sambil menatap kosong ke depan. Galih mengerutkan keningnya karena merasa semakin penasaran. Terus kenapa mereka nggak jadi nikah waktu itu? Apa Sinta yang batalin lamaran itu juga? Tanya Galih dengan suara pelan. Didi langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bukan Sinta yang batalin, Mas. Tapi bapakku yang nolak mentah-mentah lamaran itu.
Bapak emang dari dulu sifatnya keras dan gampang banget remehin orang lain, jawab Didi dengan raut wajah yang tampak sangat sedih. Didi kemudian menceritakan secara rinci bagaimana ayahnya menolak keluarga Roni dengan cara yang sangat kasar di ruang tamu rumah. Ayah Sinta saat itu sangat marah dan merasa dihina karena Sinta memilih pria yang hanya berasal dari kampung. Ayah Sinta sama sekali tidak memedulikan perasaan keluarga Roni yang sudah menempuh perjalanan jauh. Bapak waktu itu ngomongnya benar-benar nyakitin hati, Mas. Bapak bilang keluarga Roni itu orang miskin yang gak pantas besanan sama keluarga kita, ucap Didi dengan suara bergetar. Ayahnya juga menyuruh keluarga Roni membawa pulang semua kotak seserahan itu saat itu juga. Ayah Sinta secara terang-terangan mengatakan bahwa Roni tidak punya masa depan cerah dan hanya akan membuat Sinta menderita susah. Keluarga Roni yang mendengar semua makian tersebut hanya bisa menunduk diam menahan tangis. Mereka datang dengan niat yang sangat baik, tetapi malah diusir layaknya seorang pengemis. Keluarga Roni akhirnya pulang pada hari itu juga dengan perasaan sakit hati yang sangat mendalam. Wajah Roni saat itu terlihat sangat hancur dan penuh dengan amarah yang terpaksa ditahan di depan keluarga Sinta. Sejak hari memalukan itu, Roni benar-benar memutuskan semua komunikasi dengan Sinta. Pria itu pergi, menghilang tanpa meninggalkan jejak atau kabar apapun sampai saat ini. Mendengar cerita dari Didi, Galih merasakan hawa dingin tiba-tiba merayap di tengkuknya. Ia menyadari bahwa penolakan kasar itu bisa menjadi alasan yang sangat kuat bagi seseorang untuk membalas dendam. Hati yang tersakiti karena harga dirinya diinjak-injak bisa membuat seseorang melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Galih merasa dugaannya selama ini mulai menemukan titik terang yang jelas. Masalah yang menimpa Sinta bukanlah sekedar nasib buruk semata. Di, kamu kebetulan masih nyimpen foto Roni yang dulu nggak? Sama foto Wahyu sekalian kalau emang masih ada. Aku butuh barang itu sekarang buat nyari tahu masalah ini lebih lanjut ke orang yang ngerti, pinta Galih dengan wajah serius. Didi mengangguk pelan, lalu mengambil dompet usang dari saku celananya. Didi kemudian mengeluarkan 2 lembar foto berukuran kecil yang sudah terlihat sangat kusam di bagian pinggirnya. Didi menyerahkan foto Roni dan Wahyu itu kepada Galih. Galih menerima 2 lembar foto tersebut dan mengamatinya lekat-lekat. Pada foto pertama, terlihat wajah Roni yang tersenyum tipis, sementara pada foto kedua adalah wajah Wahyu yang tampak sedang tersenyum ceria. Galih memasukkan kedua benda itu ke dalam saku kemejanya dengan sangat hati-hati. Didi menatap Galih dengan perasaan campur aduk antara cemas dan penuh harap. Pemuda itu sangat berharap tindakan Galih tidak akan membawa masalah baru bagi keluarganya. Galih berpamitan dan berjalan perlahan menjauh meninggalkan Didi sendirian di pinggir jalan. Keesokan harinya, berbekal 2 lembar foto usang yang diberikan oleh Didi, Galih memutuskan untuk menempuh perjalanan jauh. Ia menyetir mobilnya sendirian meninggalkan bisingnya kota Jakarta menuju daerah Gunung Kidul di Yogyakarta. Perjalanan darat itu memakan waktu belasan jam dan sangat melelahkan fisik Galih. Namun, rasa penasarannya jauh lebih besar daripada rasa lelah yang ia rasakan di badannya. Galih datang ke daerah perbukitan yang sepi itu untuk mencari seorang sahabat lamanya yang bernama Mas Kohar. Mas Kohar adalah seorang pria parubaya yang sangat memahami tentang berbagai macam ilmu spiritual. Orang-orang di sekitar desanya sering meminta bantuan Mas Kohar untuk mengatasi masalah gangguan gaib atau hal-hal yang tidak kasat mata. Galih merasa Mas Kohar adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya untuk melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Mobil Galih akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana yang halamannya dipenuhi pohon rindang. Suasana di sekitar rumah itu terasa sangat sepi karena jarak antar rumah warga cukup berjauhan. Mas Kohar yang sedang duduk bersantai di teras depan langsung berdiri menyambut kedatangan sahabatnya. Mereka berdua bersalaman, layaknya 2 teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Mas Kohar lalu mempersilahkan Galih duduk di kursi bambu panjang dan menyuguhkan segelas kopi hitam panas. Setelah berbincang santai sebentar tentang kabar masing-masing, wajah Galih perlahan berubah menjadi sangat serius. Ia mulai menceritakan tujuan utamanya datang jauh-jauh ke tempat sepi tersebut. Galih menceritakan semua hal yang ia ketahui tentang Sinta secara rinci, tanpa ada satupun bagian yang sengaja ditutupi. Ia bercerita tentang nasib Sinta yang selalu gagal menikah pada saat-saat terakhir, tanpa alasan yang masuk akal. Jadi ceritanya begitu, Har. Sinta ini orangnya baik banget, tapi tiap mau nikah, pasti cowoknya tiba-tiba ngebatalin sepihak.
Aku ngerasa ini udah gak wajar banget buat ukuran nasib buruk biasa, ucap Galih sambil menatap wajah temannya secara langsung. Mas Kohar mendengarkan semua cerita itu dengan sangat saksama, tanpa menyela sama sekali. Ia sesekali meminum kopi hitamnya, sambil terus menatap wajah Galih yang terlihat sangat kebingungan. Galih kemudian menceritakan kejadian masa lalu yang baru saja ia dengar dari Didi beberapa hari yang lalu. Ia menceritakan tentang perlakuan kasar ayah Sinta saat menolak lamaran keluarga Roni yang datang dari kampung. Bapaknya Sinta dulu pernah ngusir dan ngehina keluarga cowok yang namanya Roni. Keluarga Roni waktu itu sakit hati banget, dan akhirnya pulang ke kampung hari itu juga. Nah, sejak kejadian memalukan itu, cowok ini langsung hilang, dan gak pernah ada kabarnya lagi sampai sekarang. Lanjut Galih memberikan penjelasan tambahan yang sangat penting. Galih merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan 2 lembar foto yang ia dapatkan dari Didi. Ia meletakkan foto Roni dan foto Wahyu di atas meja bambu tepat di depan Mas Kohar. Mas Kohar menganggukkan kepalanya pelan, lalu mengambil kedua foto tersebut dengan tangan kanannya. Pria paruh baya itu menatap lekat-lekat wajah Roni dan Wahyu secara bergantian selama beberapa saat. Ia kemudian meminta Galih untuk diam sebentar agar ia bisa fokus merasakan energi yang ada di dalam barang tersebut. Mas Kohar meletakkan kedua foto itu di telapak tangannya, lalu menutup matanya rapat-rapat. Ia mulai melakukan sebuah ritual sederhana dengan cara membaca doa-doa pelan dari mulutnya. Udara di sekitar teras rumah itu perlahan berubah menjadi lebih dingin, meski matahari sedang bersinar sangat terik di atas kepala. Galih hanya bisa duduk diam menahan napas sambil memperhatikan sahabatnya yang sedang fokus melakukan ritual pemeriksaan gaib tersebut. Setelah sekitar 10 menit menutup mata, keringat dingin mulai terlihat menetes dari dahi Mas Kohar. Pria itu akhirnya membuka matanya secara perlahan dengan tarikan napas yang cukup berat. Wajah Mas Kohar terlihat menjadi jauh lebih tegang dari sebelumnya. Ia meletakkan kembali foto itu di atas meja, lalu menatap lurus ke arah mata Galih. Lih, firasat kamu itu benar 100%. Ada energi negatif yang jahat banget di sekitar perempuan yang namanya Sinta ini. Energi gaib ini tebal banget dan udah nempel di badannya selama bertahun-tahun, kata Mas Kohar dengan nada suara yang sangat serius. Galih langsung mencondongkan badannya ke depan meja karena terkejut mendengar ucapan tersebut. Maksud kamu, Sinta beneran dikerjain orang, Har? Santet macam apa yang bisa bikin orang gagal nikah terus-terusan kayak gitu tanpa bikin orangnya sakit fisik? Tanya Galih dengan suara yang mulai panik. Mas Kohar menarik napas panjang lalu memperbaiki posisi duduknya agar lebih nyaman untuk menjelaskan semuanya. Mas Kohar menunjuk foto Roni yang tergeletak di atas meja bambu tersebut menggunakan jari telunjuknya. Kalau dari hasil penglihatanku barusan, perempuan ini kena santet jenis Dadung Sukmo. Ada juga orang yang nyebut ilmu hitam ini pakai nama Dadung Tali Jiwo. Ilmu gaib ini tujuannya memang khusus buat nikat sukma atau jiwa seseorang supaya dia nggak bakal bisa nikah sama siapapun seumur hidupnya. Jelas Mas Kohar secara perlahan agar Galih mudah mengerti ucapan spiritualnya. Mas Kohar menjelaskan lebih lanjut bahwa santet jenis ini biasanya dikirim oleh orang yang memendam rasa sakit hati yang sangat dalam dan belum terselesaikan. Pelaku santet ini biasanya ingin membalas dendam karena merasa harga dirinya sudah diinjak-injak sampai hancur. Orang yang ngirim santet ini jelas punya dendam pribadi yang besar. Aku curiga kuat pelakunya itu si Roni ini, atau setidaknya keluarga Roni yang dulu pernah dihina habis-habisan sama bapaknya Sinta. Tambah Mas Kohar dengan raut wajah penuh keyakinan. Galih terdiam kaku mendengar semua penjelasan rinci dari sahabatnya itu. Pikirannya langsung membayangkan betapa menderitanya hidup Sinta selama ini tanpa tahu apa penyebab pastinya. Wanita itu harus menanggung akibat dari perbuatan sombong ayahnya di masa lalu. Pantesan calon suaminya selalu kabur, ketakutan tiap hari pernikahan udah deket. Terus sekarang kita harus gimana, Har? Kamu bisa kan tolong bersihin santet ini dari badannya Sinta secepatnya? Aku bener-bener kasihan lihat dia terus-terusan ngurung diri di kamar. Bujuk Galih memohon bantuan. Mas Kohar tidak langsung mengiyakan permintaan tersebut. Pria itu tampak berpikir keras sambil melihat ke arah pepohonan besar di depan rumahnya. Mas Kohar sangat menyadari bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dalam waktu singkat, layaknya mengobati orang sakit biasa. Ilmu hitam yang mengikat Sinta sudah tertanam sangat lama dan pastinya dijaga ketat oleh makhluk gaib yang memiliki kekuatan sangat besar. Aku pasti bakal bantu kamu buat bersihin perempuan itu, Lih. Tapi aku minta waktu beberapa hari buat nyiapin semua syarat dan alat pembersihannya.
Santet tali jiwo ini bukan ilmu hitam sembarangan. Ini sangat berbahaya buat yang nyoba ngelepasin ikatannya dari luar. Kalau kita sampai salah langkah sedikit aja, waktu ritual pembersihan nanti, nyawa kita berdua yang bakal jadi taruhannya. Ucap Mas Kohar memberikan peringatan nyata. Mendengar peringatan keras tentang bahaya yang langsung mengancam nyawa, detak jantung Galih mendadak berdebar sangat kencang di dalam dadanya. Ia mengangguk setuju dan menyerahkan semua persiapan teknis ritual kepada kemampuan Mas Kohar. Galih menyandarkan punggungnya kembali ke kursi bambu dengan pikiran yang terus berkecamuk hebat. Ia menatap lekat foto Usang yang masih tergeletak diam di atas meja tersebut. Udara sore di pegunungan mulai terasa sangat dingin mengenai kulitnya. Beberapa hari setelah pulang dari daerah Gunung Kidul, Galih kembali menjalani rutinitas pekerjaannya di Jakarta. Meskipun raganya berada di tempat kerja, pikiran Galih sama sekali tidak bisa fokus menyelesaikan pekerjaannya. Ia terus memikirkan nasib Sinta yang masih mengurung diri di dalam kamar. Galih selalu membawa telepon genggamnya kemana saja ia pergi sejak hari itu. Ia benar-benar tidak ingin melewatkan satu panggilan pun dari sahabat lamanya. Rasa cemas terus menghantui pikiran Galih, dari pagi sampai malam hari tanpa henti. Penantian panjang Galih akhirnya membuahkan hasil pada suatu siang menjelang waktu istirahat. Layar telepon genggamnya tiba-tiba menyala dan menampilkan nama Mas Kohar. Galih langsung mengangkat panggilan tersebut dengan perasaan yang sangat lega. Mas Kohar mengabarkan bahwa semua persiapan yang dibutuhkan sudah selesai dikerjakan dengan baik. Pria parubaya itu mengatakan ia akan berangkat ke Jakarta hari itu juga. Mas Kohar tidak datang sendirian ke ibu kota. Ia membawa seorang rekan kepercayaannya yang bernama Bang Yono. Bang Yono adalah seorang praktisi ruqyah yang sudah sangat berpengalaman. Ia terbiasa menangani berbagai macam gangguan gaib menggunakan metode doa yang murni sesuai ajaran syariat. Mendengar kabar baik dari sahabat lamanya itu, Galih langsung membereskan barang-barang di meja kerjanya. Ia membatalkan semua jadwal pertemuan dengan klien pada sore hari itu juga. Galih segera berjalan menuju tempat parkir dan menyalakan mesin mobilnya dengan tergesa-gesa. Ia menyetir mobil melewati jalanan ibu kota yang mulai padat oleh banyak kendaraan. Tujuan Galih saat ini hanya satu, yaitu stasiun kereta api yang ada di pusat kota. Sesampainya di halaman stasiun, Galih berjalan cepat menuju area pintu keluar penumpang. Tidak butuh waktu lama bagi Galih untuk menemukan keberadaan mereka berdua di antara keramaian. Mas Kohar dan Bang Yono berdiri di dekat tiang besar sambil membawa tas ransel berukuran sedang. Galih langsung menghampiri mereka berdua dan bersalaman dengan raut wajah penuh harap. Setelah berkenalan secara singkat dengan Bang Yono, Galih membantu membawakan salah satu tas ransel tersebut. Mereka bertiga kemudian berjalan beriringan menuju mobil Galih yang terparkir di ujung halaman stasiun. Galih memasukkan tas ransel ke dalam bagasi sebelum mereka semua masuk ke dalam mobil. Suasana di dalam mobil mulai terasa sedikit tegang karena mereka tahu tugas berat sudah menunggu di depan mata. Selama perjalanan menuju lingkungan rumah Sinta, mereka bertiga mulai membicarakan rencana selanjutnya secara matang. Galih mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang, sambil terus memperhatikan kondisi jalan raya di depannya. Ia menjelaskan secara rinci bahwa keluarga Sinta sama sekali belum tahu tentang rencana kedatangan mereka. Galih sengaja merahasiakan hal penting ini agar ayah Sinta tidak langsung marah atau mengusir mereka. Ia sangat paham bahwa ayah Sinta memiliki watak yang keras dan sangat mudah curiga kepada orang baru. Oleh karena itu, Galih menyarankan agar mereka bertemu dengan adik Sinta yang bernama Didi terlebih dahulu. Didi adalah satu-satunya orang di rumah itu yang sejak awal sudah mengetahui niat baik Galih. Galih sangat yakin Didi bisa membantu mereka untuk masuk ke dalam rumah dan berbicara dengan orang tuanya secara pelan-pelan. Mas Kohar dan Bang Yono setuju dengan rencana yang dibuat oleh Galih di dalam mobil. Mereka berdua paham bahwa masalah gaib ini sangat sensitif dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Menjelang waktu sore hari, mobil Galih akhirnya mulai memasuki kawasan perumahan tempat tinggal keluarga Sinta. Galih sengaja memarkir mobilnya di ujung jalan yang jaraknya cukup jauh dari rumah Sinta agar aman. Setelah mesin mobil dimatikan, Galih mengambil telepon genggamnya dari atas dashboard bagian depan. Ia segera mengetik pesan singkat dan mengirimkannya ke nomor telepon Didi saat itu juga. Galih meminta pemuda itu untuk keluar dari rumah secara diam-diam tanpa ketahuan orang tuanya. Ia menyuruh Didi berjalan perlahan menuju ujung gang tempat mobilnya sedang diparkir. Sekitar 10 menit kemudian, sosok Didi terlihat berjalan cepat keluar dari pintu gerbang rumahnya.
Didi menoleh ke arah kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada tetangga yang melihat gerak-geriknya. Setelah merasa aman, Didi mempercepat langkah kakinya menghampiri mobil Galih yang berhenti di pinggir jalan. Didi langsung membuka pintu mobil bagian belakang dan masuk ke dalam dengan cepat. Pemuda itu duduk bersebelahan dengan Bang Yono dengan raut wajah yang dipenuhi tanda tanya besar. Galih menoleh ke belakang, lalu mulai memperkenalkan kedua orang yang ia bawa jauh-jauh dari desa. Didi menyelami tangan Mas Kohar dan Bang Yono secara bergantian dengan sikap yang sangat sopan. Meskipun Didi berusaha bersikap sopan, wajahnya sama sekali tidak bisa menyembunyikan keraguan yang ada di dalam hatinya. Ia terlihat masih sangat kebingungan dengan semua rencana yang dibuat oleh Galih ini. Didi duduk bersandar di kursi mobil sambil menghela napas pelan melihat ke arah depan. "Terus, sekarang rencananya gimana Mas Galih? Bapak sama Ibu di rumah beneran belum tahu soal ini kan?" tanya Didi membuka percakapan dengan wajah cemas. Galih menatap Didi dengan sorok mata yang sangat tenang. "Makanya aku suruh kamu kesini dulu, Di. Aku butuh bantuan kamu buat ngeyakinin Bapak sama Ibu nanti. Ini Mas Kohar sama Bang Yono udah siap bantu bersihin kakak kamu," jawab Galih menjelaskan tujuannya. Didi menatap wajah Mas Kohar dan Bang Yono secara bergantian untuk beberapa saat. "Jujur aja nih ya Mas, aku dari dulu emang susah percaya sama hal-hal mistis kayak gini. Rasanya aneh aja kalau ada santet yang bisa bikin kakakku gagal nikah terus-terusan. Apa beneran ada hal kayak gitu di dunia ini?" ucap Didi menyampaikan rasa ragunya. Mendengar perkataan jujur dari pemuda itu, Bang Yono hanya tersenyum dengan sangat ramah. Ia memutar sedikit posisi duduknya agar bisa menatap wajah Didi secara langsung. "Nggak apa-apa Mas Didi, wajar kok kalau orang belum percaya karena matanya nggak bisa lihat. Gimana kalau saya bantu buka mata batin Mas Didi sebentar aja, biar Mas Didi bisa lihat sendiri keadaan rumahnya dari sini," tawar Bang Yono dengan suara pelan. Didi langsung terdiam kaku mendengar tawaran yang sangat tidak terduga dari mulut Bang Yono. Jantung pemuda itu tiba-tiba berdebar jauh lebih kencang, membayangkan hal menyeramkan apa yang mungkin akan ia lihat nanti. Namun, rasa sayangnya yang sangat besar kepada sang kakak perlahan mengalahkan semua rasa takutnya. Didi ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya membuat kehidupan kakaknya hancur berantakan selama bertahun-tahun. Didi akhirnya menganggukkan kepala secara perlahan sebagai tanda setuju kepada Bang Yono. Bang Yono kemudian menyuruh Didi untuk duduk dengan posisi tegak dan menutup kedua matanya rapat-rapat. Bang Yono mendekatkan badannya dan menempelkan ujung ibu jari kanannya tepat di bagian tengah dahi Didi. Praktisi ruqyah itu mulai membacakan rentetan doa khusus dengan suara yang pelan namun terdengar sangat tegas. Hawa udara di dalam mobil perlahan berubah menjadi terasa sangat dingin hingga menembus pakaian tebal Didi. Bulu kuduk Didi mulai merinding hebat menyadari perubahan suhu udara yang terjadi secara mendadak tersebut. Setelah membacakan doa secara berulang selama beberapa menit, Bang Yono menekan dahi Didi dengan kuat, lalu melepaskan ibu jarinya. Bang Yono menyuruh pemuda itu membuka matanya pelan-pelan dan melihat ke arah rumah Sinta dari balik kaca. Didi membuka matanya secara perlahan sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dadanya. Pandangan mata Didi awalnya terasa sedikit kabur dan kepalanya berdenyut cukup pusing. Namun dalam hitungan beberapa detik saja, pandangannya berubah menjadi sangat tajam dan terang. Didi menatap lurus ke arah pintu utama rumahnya yang masih tertutup rapat dari luar pagar. Napas Didi mendadak tercekat kuat di kerongkongan saat melihat ada sesuatu yang aneh berdiri di bagian teras. Ia melihat sesosok makhluk yang ukurannya sangat besar dan tinggi menjulang sampai bagian kepalanya menyentuh atap teras. Sekujur tubuh makhluk itu ditutupi oleh bulu tebal berwarna hitam pekat yang terlihat sangat kotor dan menjijikan. Makhluk genderuwo raksasa itu berdiri tegak menjaga pintu rumah dengan tatapan mata berwarna merah menyala yang sangat tajam. Wajah makhluk mengerikan itu dipenuhi oleh gigi taring yang panjang dan tajam. Bau busuk yang sangat menyengat seperti bangkai binatang tiba-tiba tercium masuk ke dalam hidung Didi. Wajah pemuda itu langsung berubah menjadi sangat pucat pasi melihat pemandangan menyeramkan yang ada di depan matanya. Tangannya mulai gemetar hebat tanpa bisa ia kendalikan sama sekali. Didi berusaha keras mencoba mengalihkan pandangannya dari makhluk raksasa tersebut ke arah lain. Pandangannya tanpa sengaja menembus langsung ke bagian dalam ruang tamu melalui kaca jendela rumah yang tertutup gorden. Di dalam ruangan gelap itu, Didi melihat kakaknya sedang duduk sendirian di atas kursi sofa panjang.
Hati Didi terasa sangat hancur lebur ketika melihat kondisi Sinta dari sudut pandang batin barunya ini. Di sekeliling tubuh Sinta yang terlihat semakin kurus itu, Didi melihat ada energi hitam yang sangat pekat berkumpul. Energi gelap dan kotor itu melilit sekujur tubuh Sinta dengan sangat kuat, menyerupai lilitan ular piton berukuran besar. Asap hitam pekat itu terus bergerak memutar dan mengikat setiap bagian tubuh kakaknya rapat-rapat, seolah tidak memberi celah. Aura negatif jahat itu seolah sengaja mengurung Sinta agar perempuan itu tidak bisa bergerak bebas dan terus merasakan ketakutan. Didi langsung menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan karena benar-benar tidak sanggup lagi melihat penyiksaan batin tersebut. Air mata Didi langsung menetes deras membasahi kedua pipinya tanpa bisa ia tahan lagi. Kini, Didi baru benar-benar percaya bahwa kakak perempuannya memang sedang diganggu oleh kekuatan ilmu hitam yang sangat kuat. Melihat Didi mulai menangis histeris sambil memeluk lutut karena ketakutan, Bang Yono segera membacakan doa penutup dengan cepat. Ia menepuk pundak Didi secara perlahan sebanyak 3 kali untuk menutup kembali penglihatan mata batin pemuda tersebut. Didi langsung bersandar lemas di atas kursi jok mobil dengan suara napas yang terdengar sangat tersengal-sengal. Wajahnya masih terlihat memucat dan keringat dingin terus mengucur deras dari bagian dahinya, membasahi kerah bajunya. Mas Kohar yang sejak tadi dia memperhatikan reaksi berlebihan Didi, kini mulai angkat bicara dengan nada suara yang sangat berat. Sekarang kamu sudah bisa percaya kan sama musibah yang lagi menimpa kakak kamu? Makhluk hitam besar yang kamu lihat berdiri di depan pintu itu adalah penjaga gaib kiriman untuk menakuti laki-laki yang berani mendekati Sinta. Jelas Mas Kohar memecah keheningan di dalam mobil tersebut. Mas Kohar kemudian menjelaskan dengan serius bahwa ikatan santet kejam ini sudah berjalan dan hidup selama bertahun-tahun di dalam tubuh Sinta. Keesokan paginya, matahari bersinar cukup terang menyinari halaman rumah keluarga Sinta. Gali, Mas Kohar, Bang Yono, dan Didi sudah berkumpul di ruang tamu sejak jam 7 pagi. Ayah dan ibu Sinta duduk di ruang tamu berhadapan dengan tamu-tamu tersebut dengan raut wajah yang sangat tegang. Gali sebelumnya sudah meminta Didi untuk menjelaskan niat kedatangan mereka secara pelan-pelan kepada orang tuanya. Namun seperti yang sudah diduga sejak awal, ayah Sinta langsung menunjukkan sikap penolakan yang sangat keras. Pria parubaya itu merasa keluarganya baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan dukun atau ahli spiritual sama sekali. Ayah Sinta menganggap semua masalah batalnya pernikahan Sinta murni karena nasib buruk semata, bukan karena hal-hal gaib seperti santet atau kiriman orang jahat. Bapak ini nggak percaya sama yang namanya santet-santetan. Sinta itu emang lagi apes aja ketemu laki-laki yang nggak bener tanggung jawabnya. Kalian mendingan pulang aja sekarang, jangan bikin suasana rumah ini makin panas, ucap ayah Sinta dengan nada suara yang cukup tinggi. Didi yang duduk di sebelah ayahnya langsung memegang tangan pria tersebut untuk meredakan emosinya. Pak, tolong dengar aku dulu sebentar aja. Aku semalam udah lihat sendiri, pakai mataku sendiri. Di depan pintu rumah kita ini ada makhluk hitam gede banget yang jaga terus-terusan. Jelas Didi dengan suara memohon. Ayah Sinta menatap Didi dengan dahi berkerut. Kamu ngomong apa sih, Di? Jangan ngarang cerita kamu. Bapak nggak mau dengar hal begituan di rumah ini. Balas ayahnya masih bersikeras menolak. Didi menatap lurus ke mata ayahnya dengan raut wajah yang sangat serius. Aku nggak bohong, Pak. Aku juga lihat ada aura hitam pekat yang ngelilit badan Sinta di dalam kamarnya. Kakak itu kesiksa banget, Pak. Bapak mau biarin Sinta menderita seumur hidup cuma gara-gara Bapak nggak mau percaya? Tanya Didi dengan nada suara bergetar karena menahan tangis. Mendengar ucapan jujur dari anak laki-lakinya itu, sikap keras ayah Sinta akhirnya mulai luluh. Ia menatap wajah istrinya yang sudah mulai menangis diam-diam sambil menunduk di sampingnya. Ayah Sinta menghela napas sangat panjang lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya secara kasar. Rasa gengsinya perlahan terkalahkan oleh rasa khawatir kepada nasib buruk yang terus menimpa anak perempuannya. Terus sekarang Bapak harus gimana? Kalian mau ngapain di rumah ini pagi-pagi begini? Tanya ayah Sinta dengan nada suara yang sudah jauh lebih tenang dari sebelumnya. Mas Kohar yang sejak tadi diam akhirnya mulai berbicara perlahan. Ia meminta izin secara resmi kepada ayah Sinta untuk melakukan penggalian di bagian halaman rumah depan. Mas Kohar menjelaskan bahwa ada benda aneh yang ditanam di dalam tanah sebagai pusat kekuatan santet tersebut. Benda itu harus segera ditemukan dan diangkat ke atas agar kekuatan gaib yang mengikat tubuh Sinta bisa dihentikan. Ayah Sinta akhirnya menganggukkan kepalanya perlahan sebagai tanda setuju dan membiarkan mereka mencari barang aneh tersebut.
Mas Kohar langsung berdiri dari tempat duduknya dan berjalan perlahan keluar menuju halaman rumah. Ia membawa sebuah tongkat kayu kecil berwarna coklat tua yang selalu ia bawa dari daerah asalnya. Galih, Didi, Bang Yono, dan kedua orang tua Sinta ikut melangkah mengikuti Mas Kohar dari arah belakang. Mas Kohar memegang ujung atas tongkat kayu itu menggunakan tangan kanannya dengan sangat erat. Ia mulai berjalan secara perlahan mengelilingi pekarangan rumah yang ditumbuhi rumput pendek. Mulut Mas Kohar terlihat terus bergerak-gerak membaca mantra tanpa mengeluarkan suara sama sekali. Mata Mas Kohar menatap sangat tajam ke arah permukaan tanah yang ada di bawah kakinya. Suasana pagi yang awalnya terasa hangat, kini perlahan berubah menjadi sedikit lebih sejuk dan tidak nyaman. Angin mulai bertiup cukup kencang hingga menggoyangkan dedaunan di pohon mangga besar depan rumah Sinta. Setelah berjalan berkeliling hampir 10 menit lamanya, tongkat kayu yang dipegang oleh Mas Kohar tiba-tiba bergetar sangat kuat. Tangan Mas Kohar sampai terlihat sedikit kesulitan menahan getaran aneh dari batang kayu tersebut. Mas Kohar langsung menghentikan langkah kakinya tepat di bawah pinggiran lantai teras rumah bagian depan. Ujung tongkat kayu itu menunjuk lurus ke arah tanah gembur yang ada tepat di bawah pijakan sepatunya. Mas Kohar menoleh ke arah Galih dan Didi yang berdiri tidak jauh di belakangnya sambil memperhatikannya. Coba kalian berdua mulai gali tanah di sebelah sini. Nggak usah terlalu dalam, paling cuma sedalam setengah meter aja ke bawah. Perintah Mas Kohar sambil menunjuk titik tanah tersebut dengan jari telunjuknya. Didi langsung berlari menuju bagian belakang rumah untuk mengambil sebuah cangkul dan sebuah sekop. Pemuda itu kembali ke halaman depan dengan napas terengah-engah lalu memberikan alat cangkul tersebut kepada Galih. Galih mulai mengayunkan cangkulnya ke permukaan tanah dengan sangat hati-hati agar tidak merusak benda apapun yang ada di bawahnya. Sementara itu, Didi menggunakan sekop ukuran kecil untuk membuang sisa tanah yang sudah berhasil digali oleh Galih. Mereka berdua terus bekerja sama menggali titik tanah tersebut sambil diawasi oleh semua orang yang hadir. Setelah menggali lubang dengan kedalaman hampir setengah meter, ujung cangkul Galih tiba-tiba membentur sesuatu di dalam tanah. Benda itu tidak bersuara keras seperti batu saat mengenai pinggiran besi cangkul. Galih segera meletakkan cangkulnya di rumput dan berjongkok untuk melihat benda itu dari jarak dekat. Didi menggunakan kedua tangannya untuk menyingkirkan tanah basah yang masih menutupi benda tersebut. Di dasar lubang galian itu, mereka melihat sebuah bungkusan yang kondisinya sudah sangat kotor terkena tanah basah. Didi mengambil benda itu secara perlahan dan mengangkatnya ke atas tanah agar bisa dilihat semua orang. Benda aneh itu ternyata adalah sebuah bungkusan yang terbuat dari kain kafan berwarna putih kusam sebesar kepalan tangan. Kain kafan itu diikat dengan sangat kuat dari ujung ke ujung menggunakan benang tebal yang berwarna hitam legam. Bau busuk yang sangat menyengat seperti daging hewan membusuk langsung tercium kuat keluar dari dalam bungkusan tersebut. Ibu Sinta langsung menutupi bagian hidungnya dengan ujung kerudung karena merasa sangat mual mencium aroma tersebut. Ayah Sinta membelalakan kedua matanya melihat benda asing itu benar-benar ditanam di pekarangan rumahnya tanpa ia sadari. Galih meletakkan bungkusan berbau menyengat itu di atas lantai keramik teras agar Mas Kohar bisa memeriksanya dengan jelas. Mas Kohar meminta Didi untuk masuk ke dalam mengambil sebuah gunting dari laci meja ruang tamu. Setelah Didi kembali sambil menyerahkan sebuah gunting, Mas Kohar menyuruh Galih untuk segera membuka ikatan benang hitam itu secara pelan-pelan. Tangan Galih terlihat sedikit gemetar saat ia mulai menggunting benang hitam yang melilit bungkusan kain kafan tersebut. Setelah semua ikatan benangnya terputus, Galih membuka helaian kain kafan itu dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati. Semua orang yang berdiri mengelilingi benda itu langsung menahan napas secara bersamaan karena merasa sangat ngeri dan jijik melihat isinya. Di dalam lipatan kain kotor tersebut, mereka melihat sebuah tali tambang berukuran lumayan besar. Tali tambang itu terlihat sangat aneh karena diikat membentuk 7 buah simpul mati yang jaraknya sama rata dari ujung ke ujung. Selain tali tambang itu, ada juga beberapa lembar foto lama milik Sinta yang sedang berpose berdua bersama Roni di masa lalu. Kondisi foto-foto kenangan itu sudah dirusak dengan cara yang sangat kejam. Wajah Sinta di dalam foto itu ditusuk-tusuk berulang kali menggunakan puluhan jarum jahit yang ujungnya sudah berkarat. Di bagian atas permukaan foto itu juga terdapat coretan berantakan yang digambar menggunakan tinta berwarna merah pekat seperti darah. Menambah kesan menyeramkan, ada sehelai rambut panjang yang diduga sangat kuat adalah milik Sinta. Helaian rambut itu dililitkan dengan sangat kuat pada bagian tengah tali tambang bersimpul 7 tersebut. Mas Kohar menunjuk semua benda menjijikan itu menggunakan bagian ujung dari tongkat kayunya.
Ini Ji yang namanya media santet Dadung Tali Jiwo. Rambut ini dipakai orang itu buat mengikat paksa Sukma anak perempuan bapak. Tali tambang yang punya 7 simpul ini berfungsi seperti kurungan gaib yang bikin Sinta nggak bakal pernah bisa menikah sama laki-laki manapun. Jelas Mas Kohar dengan nada suara yang sangat berat dan tegas. Ayah Sinta terdiam membisu mendengarkan semua penjelasan mengerikan dari ahli spiritual tersebut. Kedua kakinya terasa sangat lemas melihat bukti nyata kejahatan gaib yang selama ini bersarang di bawah tanah rumahnya. Ibu Sinta yang berdiri tepat di belakang suaminya tidak sanggup lagi menahan rasa sedihnya. Wanita Parubaya itu menangis terisak-isak sambil menutupi wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Hatinya merasa sangat hancur menyadari putrinya telah disiksa secara diam-diam selama bertahun-tahun. Ibu Sinta merasa sangat kasihan karena Sinta harus menahan semua rasa sakit ini sendirian tanpa tahu apa penyebab pastinya. Mas Kohar segera memberikan arahan dengan nada suara yang sangat tegas untuk memecah keheningan tersebut. Ia meminta Galih dan Didi untuk segera mundur menjauh dari lubang galian. Mas Kohar tidak ingin ada satu orang pun yang berdiri terlalu dekat dengan media santet tersebut. Ia menyuruh Bang Yono untuk segera mengamankan semua anggota keluarga Sinta ke dalam ruang tamu. Bang Yono langsung bertindak cepat menggiring ayah dan ibu Sinta masuk ke dalam rumah. Ia juga meminta Galih untuk ikut masuk dan mengunci pintu depan rapat-rapat. Kalian semua tunggu di dalam saja. Jangan ada yang keluar rumah sampai saya kasih aba-aba. Pak, Bu, ayo kita kumpul di ruang tengah sekarang juga. Ucap Bang Yono sambil membimbing kedua orang tua Sinta yang masih gemetar ketakutan. Setelah semua orang masuk ke dalam rumah, Mas Kohar mulai mempersiapkan ritual pembersihan di halaman depan. Pria Parubaya itu duduk bersila tepat di depan bungkusan kain kafan yang berbau sangat busuk tersebut. Ia mengeluarkan sebuah wadah kecil dari tanah liat dari dalam tas ransonya. Mas Kohar meletakkan wadah itu di atas rumput, lalu memasukkan beberapa butir kemenyan ke dalamnya. Ia menyalakan api dan membakar kemenyan itu sampai mengeluarkan asap putih yang cukup tebal. Asap kemenyan itu berhembus pelan mengikuti arah angin pagi yang awalnya terasa biasa saja. Mas Kohar menutup kedua matanya dan mulai membaca mantra-mantra pengusir makhluk jahat dengan suara pelan. Mulutnya terus bergerak merapalkan doa tanpa henti, sambil kedua tangannya memegang erat tongkat kayu berwarna coklat tua. Ia menancapkan ujung bawah tongkat kayunya ke permukaan tanah, tepat di samping wadah pembakaran kemenyan. Suasana di halaman rumah Sinta secara mendadak berubah menjadi sangat mencekam dan menakutkan. Langit pagi yang tadinya sangat cerah dan berawan, perlahan terlihat menjadi sedikit lebih gelap. Angin yang awalnya bertiup pelan, tiba-tiba berubah menjadi hembusan angin yang sangat kencang. Daun-daun di pohon mangga berguguran dan berterbangan memenuhi seluruh area halaman rumah. Hawa udara di sekitar tempat Mas Kohar duduk bersila berubah menjadi sangat dingin dan menusuk tulang. Meskipun angin bertiup kencang, asap putih dari pembakaran kemenyan itu anehnya tidak ikut tertiup angin sama sekali. Asap itu justru bergerak lurus ke arah pintu utama rumah, seolah sedang mencari sesuatu di sana. Mas Kohar semakin mengeraskan suara mantranya untuk menekan energi negatif yang mulai memberikan perlawanan. Ia tahu betul makhluk gaib penjaga santet itu sedang marah besar karena tempat persembunyiannya dibongkar paksa. Sementara itu di dalam ruang tamu, Bang Yono menyuruh semua orang untuk duduk melingkar di atas karpet. Bang Yono meminta ayah dan ibu Sinta untuk mengikuti doa-doa yang akan ia bacakan. Bapak sama ibu tolong tenangkan pikiran dulu. Ikutin saya baca ayat-ayat suci ya. Kita harus bikin pagar pelindung dari dalam rumah supaya serangan balik makhluk itu nggak ngenain orang rumah. Perintah Bang Yono dengan suara tenang. Ayah Sinta menganggukkan kepalanya dengan raut wajah yang masih sangat pucat pasi. Bang Yono kemudian mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang keras dan sangat jelas. Ibu Sinta mengikuti bacaan Bang Yono sambil terus menangis terseduh-seduh memikirkan nasib putrinya di dalam kamar. Galih duduk di samping Didi sambil terus menundukkan kepala dan berdoa di dalam hatinya. Ia berharap proses pembersihan gaib di luar rumah itu bisa berjalan lancar tanpa memakan korban nyawa. Didi yang masih bisa melihat hal gaib dengan mata batinnya tidak ikut menundukkan kepala seperti yang lain. Pemuda itu terus menatap ke arah jendela depan yang kebetulan gordennya sedikit terbuka. Dari balik kaca jendela itu, Didi menyaksikan sebuah pertarungan spiritual yang sangat mengerikan di halaman rumahnya. Didi melihat sosok genderuwo raksasa berbulu hitam itu mulai melangkah maju mendekati Mas Kohar. Makhluk mengerikan itu terlihat sangat marah karena asap kemenyan Mas Kohar terus mengenai wajahnya. Mata merah menyala milik makhluk itu menatap tajam ke arah punggung Mas Kohar yang masih duduk bersila.
Genderuwo itu mengangkat tangan kanannya yang berukuran sangat besar dan dipenuhi kuku-kuku panjang yang tajam. Makhluk itu mengayunkan tangannya dengan sangat kuat ke arah kepala Mas Kohar berniat untuk memukulnya. Didi langsung menahan napasnya karena sangat ketakutan melihat serangan mematikan tersebut dari dalam rumah. Namun sebelum tangan besar itu berhasil menyentuh tubuh Mas Kohar, sebuah kejadian aneh terjadi. Tubuh besar genderuwo itu tiba-tiba terpental mundur ke belakang sejauh beberapa meter. Makhluk itu seolah menabrak sebuah dinding kaca tebal yang sama sekali tidak terlihat oleh mata biasa. Didi menyadari bahwa dinding pelindung itu berasal dari tongkat kayu yang ditancapkan oleh Mas Kohar di tanah. Setiap kali genderuwo itu mencoba maju dan menyerang, tubuhnya selalu terpental kembali oleh pagar gaib tersebut. Pertarungan antara Mas Kohar dan makhluk penjaga santet itu berlangsung dengan sangat sengit selama hampir 1 jam penuh. Keringat sebesar biji jagung terus mengalir deras membasahi seluruh wajah dan pakaian Mas Kohar. Mas Kohar sama sekali tidak memindahkan posisi duduknya, meski makhluk itu terus mencoba mencari celah untuk menyerang. Ia memusatkan semua kekuatan batinnya pada ujung tongkat kayu untuk menghancurkan energi hitam makhluk tersebut. Puncak pertarungan gaib itu akhirnya terjadi ketika Mas Kohar tiba-tiba membuka kedua matanya secara lebar. Ia mencabut tongkat kayunya dari tanah, lalu mengarahkannya tepat ke dada makhluk hitam raksasa tersebut. Didi melihat sebuah cahaya putih yang sangat terang mendadak keluar dari bagian ujung tongkat Mas Kohar. Cahaya putih itu melesat cepat dan langsung menghantam tepat di bagian dada genderuwo tersebut. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, seolah sedang berteriak kesakitan, meski tidak ada suara yang terdengar di telinga biasa. Dalam hitungan detik saja, tubuh besar makhluk itu langsung hancur lebur dan lenyap ditelan oleh cahaya putih tersebut. Angin kencang yang sejak tadi melanda halaman rumah Sinta tiba-tiba berhenti berhembus detik itu juga. Suasana di luar rumah mendadak kembali menjadi sangat tenang dan sunyi seperti sedia kala. Didi menghela napas sangat panjang dan menyandarkan punggungnya ke dinding karena merasa sangat lega melihat makhluk itu hancur. Setelah genderuwo itu berhasil dilenyapkan, Mas Kohar segera mengambil bungkusan media santet yang ada di lantai teras. Ia memasukkan semua benda kotor itu ke dalam sebuah kaleng bekas yang sudah ia siapkan sebelumnya. Mas Kohar menuangkan sedikit minyak tanah ke dalam kaleng itu, lalu membakarnya menggunakan api kemenyan. Api langsung menyala besar, membakar kain kafan, tali tambang, foto-foto usang, dan rambut milik Sinta tersebut. Asap berwarna hitam pekat langsung mengepul tinggi ke udara dari dalam kaleng pembakaran itu. Bersamaan dengan keluarnya asap hitam tersebut, bau busuk yang sangat menyengat kembali tercium memenuhi udara di sekitar rumah. Mas Kohar menunggu dengan sabar sampai semua media santet itu benar-benar hangus terbakar menjadi abu hitam yang tidak bersisa. Setelah proses pembakaran selesai, Mas Kohar mematikan sisa api dan mengubur abu tersebut ke dalam lubang galian. Bang Yono yang merasakan perubahan energi di sekitar rumah akhirnya menghentikan bacaan doanya. Ia memberitahu semua orang di ruang tamu bahwa pertarungan di luar sudah selesai dan mereka sudah aman. Ayah Sinta perlahan bangkit berdiri dari atas karpet dengan kondisi kaki yang masih terasa sangat lemas. Pria paruh baya itu merasakan ada perubahan yang sangat besar di dalam rumahnya. Mas Kohar perlahan masuk ke dalam rumah setelah selesai mengubur sisa abu pembakaran media santet di halaman depan. Ia mencuci kedua tangannya menggunakan air dari keran teras lalu berjalan menuju ruang tamu. Di dalam ruangan tersebut, ayah Sinta masih terus menangis sambil bersandar di depan pintu kamar anak perempuannya. Bang Yono berjalan menghampiri ayah Sinta dan menyentuh pundak pria parubaya itu dengan sangat lembut. Bang Yono menjelaskan bahwa proses pembersihan gangguan gaib ini ternyata belum sepenuhnya selesai dilakukan. Pak, media santet yang ditanam di halaman luar memang sudah berhasil kita hancurkan dan kita kubur abunya. Tapi kita masih punya satu tugas penting lagi di dalam rumah ini, ucap Bang Yono dengan nada suara pelan. Ayah Sinta langsung menoleh dan menghapus air matanya menggunakan ujung lengan kemejanya. Tugas apa lagi sih Bang? Bukannya genderuwo penjaga santet itu sudah hancur lebur di luar sana barusan? Tanya ayah Sinta dengan wajah yang masih kebingungan. Bang Yono menarik napas panjang sebelum memberikan penjelasan lebih rinci kepada keluarga tersebut. Energi negatif dari santet ini sudah terlanjur bersarang di dalam tubuh Sinta selama bertahun-tahun lamanya. Sinta harus segera menjalani proses ruqyah hari ini juga untuk membersihkan jiwa dan raganya secara total. Jelas Bang Yono dengan raut wajah yang sangat serius. Mendengar penjelasan dari praktisi ruqyah tersebut, ayah Sinta kembali mengetuk pintu kamar putrinya secara perlahan-lahan. Ia membujuk Sinta dari luar menggunakan suara yang sangat lembut
agar anak perempuannya itu mau membuka kunci pintu. Ayah Sinta menceritakan semua kejadian mengerikan yang baru saja mereka bongkar di halaman depan. Ia meyakinkan Sinta bahwa hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengakhiri semua penderitaan panjang ini. Setelah dibujuk dengan penuh kasih sayang cukup lama, terdengar suara kunci pintu kamar diputar dari arah dalam. Daun pintu kayu itu perlahan terbuka lebar dan menampilkan sosok Sinta yang kondisinya terlihat sangat memprihatinkan. Wajah Sinta tampak sangat pucat pasi. Bagian bawah matanya menghitam dan badannya terlihat jauh lebih kurus. Ibu Sinta langsung berlari maju dan memeluk erat tubuh putrinya itu sambil menangis terseduh-seduh. Sinta menganggukkan kepalanya dengan gerakan lemah sebagai tanda bahwa ia bersedia mengikuti proses ruqyah tersebut. Ia berjalan sangat pelan menuju ruang tamu dengan didampingi oleh kedua orang tuanya di sisi kanan dan kiri. Sinta kemudian duduk secara menyilang di atas karpet ruang tamu dengan perasaan pasrah dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bang Yono meminta ayah dan ibu Sinta untuk duduk merapat tepat di samping kanan dan kiri tubuh Sinta. Gali dan Didi mengambil posisi duduk agak di belakang mereka untuk berjaga-jaga jika terjadi hal buruk yang di luar kendali. Bang Yono duduk menyilang tepat di depan Sinta dengan jarak lutut sekitar 1 meter saja. "Sinta, kamu ikuti saja bacaan doa saya di dalam hati, dan tolong usahakan jangan melawan ya. Pasrahkan semuanya sama Tuhan supaya proses pembersihan badan kamu ini berjalan cepat dan lancar," pesan Bang Yono dengan nada suara yang sangat menenangkan. Sinta hanya merespons ucapan tersebut dengan satu anggukan kepala yang sangat pelan tanpa bersuara sedikit pun. Bang Yono kemudian memejamkan kedua matanya dan mulai membacakan ayat-ayat suci agama dengan suara yang keras dan sangat lantang. Gema lantunan suara Bang Yono terdengar jelas memenuhi seluruh sudut ruang tamu rumah keluarga Sinta pada pagi itu. Pada 10 menit pertama proses ruqyah tersebut berlangsung, Sinta masih terlihat duduk tenang tanpa memberikan reaksi aneh apapun. Sinta memejamkan matanya dan berusaha mengatur tarikan napasnya agar ia tidak merasa gugup atau ketakutan. Namun setelah memasuki menit ke-15, Bang Yono membacakan ayat suci tanpa jeda. Reaksi tubuh Sinta mulai berubah. Badan Sinta tiba-tiba bergetar sangat hebat dari bagian kepala sampai ke bagian ujung jari kakinya. Keringat dingin yang berbau sedikit amis mengucur deras dari dahi dan bagian leher Sinta hingga membuat pakaiannya basah kuyup. Sinta mulai mengerang kesakitan sambil memegangi bagian perut dan dadanya secara bergantian menggunakan kedua telapak tangannya. "Panas! Perutku panas banget rasanya! Ampun, tolong berhenti bacanya!" teriak Sinta dengan suara yang terdengar kasar dan sangat berbeda dari suara aslinya. Sinta tiba-tiba memberontak dengan tenaga yang sangat kuat dan berusaha melepaskan diri dari tempat duduknya untuk melarikan diri. Ayah dan ibu Sinta langsung memegang erat kedua lengan anak perempuannya itu agar tubuh Sinta tidak beranjak kemana-mana. Tenaga perlawanan Sinta mendadak berubah menjadi berkali-kali lipat lebih kuat seperti tenaga seorang laki-laki dewasa. Hal itu membuat kedua orang tuanya sangat kewalahan menahan gerakan tubuh Sinta yang terus melawan. Galih dan Didi akhirnya segera maju ke depan untuk membantu memegangi kedua kaki Sinta yang terus menendang keras ke lantai. Meskipun kondisi Sinta semakin tidak terkendali dan terus menjerit marah, Bang Yono sama sekali tidak menghentikan maupun memelankan bacaan doanya. Pertarungan batin yang terjadi di dalam ruang tamu itu berlangsung sangat tegang selama hampir setengah jam penuh. Suara jeritan perlawanan Sinta perlahan mulai terdengar semakin melemah seiring dengan suara Bang Yono yang semakin dikeraskan. Tiba-tiba saja gerakan meronta Sinta berhenti secara mendadak dan badannya membungkuk tajam ke arah depan. Sinta membuka bagian mulutnya lebar-lebar lalu memuntahkan cairan hitam pekat kental yang bentuknya sangat mirip seperti lumpur kotor. Cairan hitam tersebut jatuh berceceran di atas karpet ruang tamu dan langsung mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat hidung. Semua orang yang sedang memegangi tubuh Sinta terpaksa menahan napas karena tidak sanggup mencium aroma bangkai menyengat tersebut. Tidak lama setelah cairan kotor itu keluar semua dari perutnya, Sinta kembali tersedak keras, seolah ada benda besar menyangkut di tenggorokannya. Dari dalam mulut Sinta secara perlahan muncul ujung sebuah tali kain berwarna hitam legam yang dipenuhi oleh cairan lendir. Didi dengan gerakan sigap mengambil selembar tisu tebal dan menarik ujung tali hitam itu secara perlahan dari mulut kakaknya. Tali kain yang sangat kotor itu ternyata memiliki panjang sekitar 30 cm dan berhasil membuat semua orang merinding ketakutan saat melihatnya.
Setelah benda tali kain hitam itu berhasil ditarik keluar sepenuhnya dari dalam tubuh, badan Sinta langsung ambruk ke samping. Sinta jatuh pingsan karena tubuhnya sudah kehabisan semua sisa tenaga selama menjalani proses ruqyah yang sangat menguras fisik tersebut. Ibu Sinta langsung mengangkat dan memangku kepala putrinya sambil membersihkan sisa cairan kotor di sekitar mulut Sinta menggunakan sebuah handuk bersih. Wajah panik jelas terlihat dari raut muka ayah Sinta dan anggota keluarga lainnya karena melihat kondisi Sinta yang tidak sadarkan diri. Bang Yono segera menenangkan keluarga yang sedang ketakutan itu dengan nada suara yang sangat tenang. Bapak dan ibu tidak perlu panik berlebihan. Kondisi Sinta sekarang sudah dipastikan aman 100%. Pingsan ini adalah proses yang wajar terjadi setelah benda jahat itu berhasil dipaksa keluar dari dalam tubuhnya. Sinta cuma butuh istirahat untuk memulihkan tenaganya. Nanti dia pasti akan cepat sadar. Jelas Bang Yono meredakan suasana tegang tersebut. Didi dan Gali kemudian membantu mengangkat dan memindahkan badan Sinta secara perlahan ke atas kursi sofa agar posisi istirahatnya jauh lebih nyaman. Sambil menunggu Sinta sadar dari posisi pingsannya, Bang Yono segera meminta izin untuk memeriksa semua kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Bang Yono berjalan keliling ruangan bersama Mas Kohar untuk memastikan benar-benar tidak ada sisa energi jahat yang masih bersembunyi. Di dalam kamar tidur Sinta dan kamar tidur kedua orang tuanya, Bang Yono berhasil menemukan beberapa buah paku berkarat dan jarum jahit usang. Benda-benda tajam berukuran kecil itu ternyata ditanam secara rahasia di bagian sudut-sudut kamar tidur sebagai media untuk menguatkan pengaruh santet selama ini. Bang Yono langsung mencabut semua benda tajam itu dari dinding dan mendoakannya sebelum membuang semua barang itu jauh-jauh dari rumah. Setelah keadaan rumah dipastikan bersih total dan energi menjadi tenang, Bang Yono mengajak ayah Sinta beserta seluruh anggota keluarga duduk berkumpul melingkar di ruang tengah. Sinta yang saat itu sudah mulai sadarkan diri, juga ikut duduk bersandar lemas di sofa sambil memegang segelas air putih hangat. Bang Yono memandang wajah ayah Sinta dengan tatapan mata yang sangat serius dan penuh arti. Pak, ilmu santet yang selama ini merusak kehidupan Sinta memang benar-benar dikirim oleh Roni. Karena ada rasa sakit hati di masa lalu. Tapi saya minta dengan sangat kepada keluarga Bapak, tolong jangan pernah ada niat sekecil apapun untuk membalas perbuatan Roni ini ke depannya, pinta Bang Yono dengan suara memohon. Ayah Sinta terdiam sesaat memikirkan ucapan tersebut, lalu menganggukkan kepalanya pelan dengan perasaan sangat menyesal. Saya paham maksudnya Bang Yono. Saya juga sadar penuh kalau ini semua memang berawal dari kesalahan mulut saya sendiri. Saya berjanji, keluarga ini tidak akan membalas dendam atau mencari ribut lagi sama keluarga Roni di kampung. Jawab ayah Sinta dengan sangat tulus dan sungguh-sungguh. Bang Yono tersenyum sangat lega mendengar jawaban tegas dari kepala keluarga tersebut. Ia meyakinkan mereka semua bahwa rantai dendam itu memang harus diputus hari ini juga, agar kehidupan Sinta ke depannya aman tanpa gangguan. Kekuatan santet kiriman itu sudah hancur sepenuhnya dan dipastikan tidak akan mempan lagi untuk mengikat nasib Sinta. Keluarga Sinta menerima semua nasihat itu dengan hati yang lapang dan merasa sangat bersyukur. Seiring berjalannya hari demi hari, kondisi fisik dan kondisi mental Sinta perlahan mulai berangsur pulih kembali seperti wanita normal pada umumnya. Wajah Sinta yang dulu selalu terlihat pucat dan murung, kini kembali terlihat segar dan penuh semangat untuk menjalani kegiatannya sehari-hari. Sinta kembali mengajar murid-muridnya di sekolah setiap pagi dengan perasaan gembira tanpa ada rasa takut terhadap laki-laki sedikit pun. Ia juga mulai memberanikan diri untuk membuka hatinya secara pelan-pelan dan menerima kehadiran Galih di dalam hidupnya. Sinta mengajak Galih duduk mengobrol santai di teras rumahnya pada suatu sore yang cerah. Mas Galih, makasih banyak ya udah mau sabar bantuin dan nungguin aku sampai sembuh total begini. Kalau waktu itu nggak ada kamu, mungkin hidupku udah hancur selamanya. Ucap Sinta sambil tersenyum menatap wajah pria tersebut. Galih membalas senyuman Sinta dengan tatapan mata yang sangat lembut. Sama-sama Sin, aku dari awal pertemuan kita udah yakin kalau masalah kamu bisa diselesaikan. Makanya aku nggak mau nyerah mundur gitu aja. Jawab Galih menenangkan. Kesabaran dan kesetiaan Galih selama menghadapi masa-masa sulit itu berhasil membuat Sinta merasa sangat yakin dan aman untuk melangkah ke jenjang serius. Galih membuktikan semua ucapannya bahwa ia bukan laki-laki yang akan menyakiti atau meninggalkan Sinta di tengah jalan. Beberapa bulan setelah sore itu, Galih akhirnya membawa keluarga besarnya datang ke rumah Sinta untuk melamar Sinta secara resmi.
Ayah Sinta menyambut kedatangan keluarga Galih dengan sikap yang sangat ramah dan langsung memberikan restunya tanpa memberikan syarat apapun. Acara pernikahan Sinta dan Galih akhirnya digelar secara meriah dan dipenuhi oleh air mata kebahagiaan dari semua tamu yang hadir memberikan doa. Tidak ada lagi halangan aneh atau pembatalan sepihak yang merusak hari besar tersebut. Beberapa tahun setelah hari pernikahan yang membahagiakan itu, kehidupan rumah tangga Sinta terasa semakin sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Sinta dan Galih hidup sangat rukun, dan kini telah dikaruniai 2 orang anak yang tumbuh sangat sehat dan ceria. Kutukan jahat yang sempat merenggut kebahagiaan Sinta itu, kini benar-benar telah sirna, dan hanya menjadi sebuah cerita masa lalu yang sudah dilupakan sepenuhnya. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.